Aman. Ya, hari ini siap. Sok mau ditanyakan apa? Udah. Ya, satu dulu. Ya, Bu, mungkin boleh sedikit kita minta sebuah penjelasan apakah betul akan dilakukannya rekonstruksi. Kalau untuk masalah rekonstruksi, Ibu belum dapat kabar yang resmi dari pihak kepolisian. Kemarin pun kita dapat kabar dari media bahwa ada rekonstruksi, dan kebetulan kita lagi kumpul juga di sini, lagi ngebahas sama tim yang lain. Tiba-tiba ada berita dari media ada rekonstruksi, kita langsung lari ke TKP pertama di SMP 11. Di situ memang sudah banyak warga penuh, dan kita juga kaget kenapa kita sebagai kuasa hukum tidak diberitahu gitu kan, apakah ini benar rekonstruksi atau bukan. Kita juga tidak dapat penjelasan. Akhirnya kita menunggu sampai ada mobil polisi datang, dan kita menunggu mencari ada penyidik tidak untuk menanyakan apakah betul rekonstruksi akan dilaksanakan hari itu, tapi tidak bertemu dengan penyidik sampai mobil polisi dan juga mobil yang di belakangnya itu melaju ke TKP terakhir di Jembatan Layang di Talun. Kita pun masih mencari penyidik dan beberapa petugas kepolisian untuk menanyakan bahwa ini betul akan dilaksanakan rekonstruksi, apakah rekonstruksi terhadap Peggy atau terdakwa sebelumnya. Kita mencari-cari dan meminta penjelasan, tapi ada satu yang memberikan penjelasan bilangnya dari petugas keamanan, katanya ini bukan rekonstruksi tapi hanya rekonstruksi atau survei dari pihak polisi. Ya, dari pihak kepolisian. Kenapa kita tidak beritahu, jadi tidak terjadi simpang siur seperti ini kan. Kita juga khawatir Peggy Setiawan yang bukan pelakunya dipaksa untuk melakukan rekonstruksi atau olah TKP. Jadi kita juga langsung lari ke TKP seperti itu. Tapi ternyata memang katanya ini hanya survei seperti itu. Dan sampai saat ini kita belum dapat kabar resmi kapan rekonstruksi akan dilaksanakan. Itu berarti kemarin ya, Bu? Iya, kemarin. Tapi kalau keluarga sendiri gimana, Bu? Kalau kan belum tahu nih, kalau dari Ibu Peggy, kakak, bahkan adiknya itu nggak tahu, mungkin responnya seperti apa sih? Ya kaget lah kalau misalnya Peggy, masa ibunya juga kemarin kan, masa Peggy nggak melakukan, harus disuruh ini katanya rekonstruksi apa, dia nggak ngerti rekonstruksi harus misalnya melakukan adegan yang tidak dia lakukan gitu. Tapi kalau saudara mungkin Bang Ibnu seperti apa sih mungkin melihatnya sih Peggy? Nggak apa-apa dah. Jadi habis itu tuh tanggal 27 malamnya tuh nganter bondol ya, bondol pulang ya. Terus dari bedeng itu tempat tidurnya, dari bedeng kamar ya, melalui jalan kaki ke jalan raya. Terus bondolnya naik mobil, saya pulang lagi. Nah, makan di situ terus tidur sayanya. Sampai gitu masih ada di situ. Berarti pas peristiwa itu benar-benar Peggy bareng di Bandung. Abang? Nggak ada di lokasi Cirebon, di Bandung. Berarti abang juga bakal disaksiin nggak sih, Bu, nantinya mungkin Bang ya, Ibnu? karena memang hari ini Mas Ibnu itu dipanggil sebagai saksi pada agenda pemeriksaan hari ini ke Polda Jabar. Iya, Selain Bang Ibnu siapa lagi, Bu? Ya. Selain Bang Ibnu ada siapa? Suarsono yang dipanggil Bondol. Bondol. Satu lagi Suparman. Ya saudara juga atau gimana, teman? Enggak, Teman kerja. Teman kerja, Pak. Berarti artinya memang hari ini persiapan untuk saksi. Pendampingan saksi ya. Pendampingan saksi di Polda Jabar. Karena kita sudah minta untuk diperiksa di Ciko, tapi katanya dari pihak Polda tidak bisa turun ke sini karena ada kesibukan, jadi kita yang mengalah untuk diperiksa di Polda Jabar. Tapi kalau yang terkait yang terbaru apa sih, mel-mel ya, Bu? Mungkin yang lagi ramai itu seperti apa sih, Bu? Iya, Ibu juga bingung pas ngeliat tayangan TV itu, mel-mel kok memberikan keterangan yang akhirnya membuat berita semakin simpang siur. Mel-mel mengatakan di situ kejadian jam 11 di Talun, kemudian pas Adriana di Ahmad Musa menyatakan bahwa di BAP-nya jam 10 itu dia dikabari oleh Polsek Talun bahwa putranya kecelakaan. Jadi ini tuh sebenarnya saksi mana yang bisa kita pegang, kita percaya gitu kan memang. Tapi kalau ibu sih tetap berkeyakinan bahwa Peggy tidak bersalah karena Peggy malam itu tidak ada di
Cirebon karena dia sedang bekerja sebagai buruh di Bandung. Apapun Bandung. yang saksi-saksi katakan yang muncul-muncul seperti ini, ibu tidak percaya dan diragukan, termasuk saksi Ayap, ibu meragukan kesaksian-kesaksian Sana. mereka. Berarti dari ibu pun menyiapkan saksi yang memang benar-benar tahu kejadian, tahu kalau apa yang terjadi gitu ya kita Bu. sih alibi ya, ibu sendiri sebagai majikannya ibunya Peggy ya tahu sendiri kejadian di tahun 2016 itu. Mungkin kalau ibu bukan sebagai kuasa hukum, mungkin ibu juga siap bersaksi karena memang ibu tahu Peggy tidak ada di tempat. Ibu tahu Peggy berangkat ke Bandung itu tanggal 13 Juli 2016 dan kembali tanggal Desember 2016. Berarti kesaksian Mel ini bisa dibilang memberatkan Peggy Setiawan juga atau gimana? Ya simpang siur aja, ibu sih nggak meragukan gitu. Meragukan. Ibu sih meragukan gitu, kesaksian Mel maupun Aep meragukan, jadi akhirnya membuat suasana tambah simpang siur yang sama kacau. Berarti untuk dari ibu sendiri berarti hanya menyiapkan 3 saksi lagi, apakah nanti akan ada tambahan lagi atau gimana? Ya mungkin dari nanti kalau memang pihak kepolisian memanggil saksi ya kita tetap kooperatif. Seperti ini kan ada yang dipanggil 3 saksi, ya udah kita kooperatif untuk mengantar mereka memberikan kesaksian apa adanya tanpa harus kita rekayasa ataupun kita harus bicara ini itu. Pokoknya ibu sampaikan kepada saksi apa yang dia tahu ya dijawab, kalau yang tidak tahu ya tidak perlu dijawab. Itu aja. Kalau keluarga gimana sih Bu? Kalau kondisi sekarang nih kan udah kayak Ya, tadi nggak mau tentunya belum shock lah, shock. pasti mereka tetap berharap pihak kepolisian akan menganalisa lagi, memeriksa dari nol gitu, karena memang itu bukan Peggy alias Perong, tapi itu adalah Peggy Setiawan. Iya, seperti itu. Langkah apa sih Bu yang nanti sekarang mungkin selain saksikan sekarang mungkin dari Ibu Peggy sendiri maunya apa untuk langkah selanjutnya? Iya, kalau ibunya Peggy pengennya ibu Peggy bebas karena itu bukan Peggy yang dimaksud oleh pihak kepolisian ataupun pihak keluarga Pina sebagai pembunuh Pina dan Eki, karena itu sudah salah orang gitu, salah orang. Kondisi Seperti psikisnya sama psikolog gimana? ya sih, Bu? tentu lah, kalau psikolog apalagi sekarang banyak ditemui orang, mungkin dia sebenarnya pusing banget dan sedih. Ibu pun belum bisa bekerja sebagai mestinya, ibu juga memaklumi kondisi dia sekarang. Tapi kalau Bang Ibnu sendiri nanti apa sih yang nanti mungkin akan disiapkan? Apakah selain pernyataan yang kesaksian dia yang diberikan untuk Iya, tahu dia Peggy, apalagi ditanya, dijawab apa adanya aja. Kalau ditanya polisi ya dia jawab yang tahu, karena dia memang saat itu bersama Peggy. Kalau Iya. misalnya ditanya ada di mana ya mungkin dijawab apa adanya. Berartinya Bandung. bisa besar kemungkinan 100% ini benar kesaksiannya ya Bu ya. Iya, karena memang kita tidak rekayasa atau kita tidak harus kan, apalagi dia polos kok. Ada di Bandung Apa adanya. dan tidur di Bandung saat itu sama saya Arman, Peggy, Robi. Saya tuh Ibnu ya. Ibnu, Arman, Peggy, Robi ada di Bandung orang 4. Nah bapaknya Peggy-nya ke kontrakan pulang. Beda tempat tinggal. Tempat tinggalnya di Bandung. Tapi balik lagi ke Mel ini pengen ketemu gak sih Bu, atau gimana? Mungkin nanti langkah apa kalau jika memang nantinya kesaksiannya itu diragukan gitu. Kan Ya. dia udah berani menyatakan di Istilahnya Iya, ya makanya ngebuat kan. jadi simpang siur, Iya, jadi riuh-riuh lagi. Iya, seharusnya di Melmel dipanggil lah sama pihak kepolisian kan sesuai prosedur, karena memang itu membuat simpang siur, harusnya ada pemanggilan dong buat Melmel juga gitu. Oh, berarti dia bisa dibilang dari keluarga juga kaget kok Iya. ada tiba-tiba seperti ini Iya, gitu. ada balita simpang siur. Kalau kita kan tidak punya kewenangan untuk Hmm. memanggil Melmel, nanti dikiranya kitanya mengintervensi atau apa. Pihak kepolisian aja suruh manggil Melmel, apakah benar diperiksa kan sesuai dengan prosedur, ya kita kan juga nggak tahu apakah Melmel memang apa yang dikatakan Melmel benar atau tidak. Cuma kita sih ragu gitu kebenarannya, karena kan ada yang bilang juga di situ nggak ada warung, dia tetap sama dengan AF mengatakan bahwa ada warung, tapi masyarakat di situ juga tahun 2016 kan nggak ada warung. Nanti saksi sendiri jam berapa Bu diperiksa nanti ke polda? Kalau jadwal panggilan sih jam 1. Jam 1. Oh, Polda Jabar yang menjemput atau Ibu menemani ke sana? Ibu yang Ibu yang ke sana nanti. ya Tapi ngantar tuh- dalam tim sama tim Keluarga ikut kuasa. juga atau seperti apa? Enggak, cuma saksi aja. Oke. Udah. Oke. Bu mungkin sedikit mereview kembali ini, akhirnya kan banyak diberitakan, jadi omongan juga
itu seperti apa mungkin akhirnya kasus ini bisa kembali di istilahnya benar-benar dilakukan, ada tindakan tegas untuk dicari semuanya. Ya harusnya sih dikembalikan ke titik nol, apalagi kita sudah tahu DPO 2 dihilangkan, alasan yuridisnya apa, kita juga kan bingung ya. Kalau memang mau tuntas perkara ini ya dikembalikan ke titik nol, mulai dari awal lagi. Kenapa tahun 2016 tidak dilakukan pemanggilan terhadap Peggy Setiawan, karena penetapan DPO itu harusnya melakukan 3 kali panggilan, kalau si terduga mangkir baru ditetapkan DPO. Tapi ini kan DPO itu hanya diberikan dari keterangan para saksi dengan dituangkan dalam amar putusan. Tapi setelah amar putusan adapun DPO itu tidak langsung dicari, tapi dicarinya setelah ada filmnya pindah gitu. Itulah yang membuat dikatakan polisi tidak transparan, tidak bekerjanya tidak profesional. Mungkin itu yang menganalisa dari saya seperti itu. Oke Bu, balik lagi mungkin penegasan, artinya memang untuk jadwal rekonstruksi dari kepolisian pun belum ada info sampai hari ini ya Bu? Belum Sampai tepat pada saya wawancara. Waktu press release juga kita nggak dikasih tahu, dan rekonstruksi juga sampai saat ini nggak dikasih tahu. Padahal waktu pra rekonstruksi juga saya bilang pada petugas pengamanan kalau misalnya tolong disampaikan kalau memang ada rekonstruksi diberitahu kuasa hukum, karena ini adalah menyangkut nyawa seseorang yang tidak bersalah. Aman, Sir? Cukup. Terima kasih banyak Ibu. Ya sama.